4 orang jemaat meninggal. Jadi itu memang gereja. Jadi Pak Gatot Gunarso mengusulkan hukuman mati untuk pelaku di Sigi. Ya ini kalau pendapat pribadi saya begitu. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menghargai, menghormati hak asasi manusia, hak hidup, hak untuk percaya kepada Tuhan, hak untuk beragama. Shalom Believers, kembali lagi di podcast STBI, Telisik HD, Teologi dan Isu-isu Masa Kini. Higher Definition, Higher Education. Ketika di episode pertama dan kedua kita sudah bersama-sama membahas tentang sesuatu yang menarik, tentang marketing gereja dan juga pornografi. Hari ini pada episode yang ketiga saat ini kita akan membahas sesuatu yang lebih serius. Apa itu? Sesuai dengan judul yang sudah rekan-rekan semua baca. Hari ini kita akan membahas, judulnya adalah Ketika Keadilan Hanya Sekedar Lip Service. Kita akan membahas satu kejadian yang beberapa waktu yang lalu sempat viral, baik itu melalui sosial media, broadcast, ataupun bahkan hingga di televisi dan juga pemberitaan di mana-mana. Kita akan membahas kasus pembunuhan yang terjadi satu keluarga dan pembakaran dan juga bermacam-macam hal sadis yang dilakukan di Sigi. Hari ini bersama-sama dengan saya ada dua orang pembicara, narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Bersama-sama saya sudah ada sekarang Dr. Gatot Gunarso, Magister Hukum. Beliau adalah pembina YBI dan juga YRSBI. Shalom Pak Gatot. Halo, selamat sore. Apa kabar? Selamat sore. Puji Tuhan. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama-sama dengan kami di sini sekarang. Ya, sama Pak. Ya, saya. Saat ini mengajar di Universitas Adibuana, Surabaya. Beliau juga mantan pejabat Bupati Magetan dan juga pembantu gubernur atau residen di Madiun. Beliau akan berbicara nanti menanggapi kasus di Sigi dari sudut pandang hukum. Kemudian yang kedua, juga ada bersama-sama dengan kita Pendeta Dr. Robinson Rimun, MTH. Shalom, Pendeta Rimun. Shalom, ya. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami. Dua pembicara kita ini orang-orang yang sangat sibuk, tapi mengucap syukur bisa meluangkan waktu bersama-sama dengan kita untuk membahas kasus ini pada saat ini. Pendeta Robinson Rimun adalah Ketua STBI Semarang. Baik, sebelum saya akan masuk untuk bertanya kepada kedua narasumber ini, kita akan bersama-sama melihat cuplikan video wawancara yang berhasil dihimpun oleh tim dari media sosial STBI yang diwakili oleh Kepala LPPM Dr. Aji Suseno, berhasil mewawancara Pendeta Kaleb Toki, Pembimas Kristen Kota Palu, berhasil diwawancara oleh Dr. Aji Suseno dalam hal mengenai kasus pembunuhan yang terjadi di Sigi ini. Kita akan melihat bersama-sama cuplikan hasil wawancaranya. Menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kejadian yang terjadi di Sigi, di Kabupaten Sigi, di Lembang Tongwa. Pada saat kejadian itu, pada tanggal 27, kejadian tanggal 27. Pada saat itu jam 4 sore, sekitar setengah 5, saya dapat informasi dari Komandan Divisi Bala Keselamatan, Bapak Mayor Erik Kope. Nah itu kalau di Bala Keselamatan itu adalah Komandan Divisi itu sama dengan kalau di gereja-gereja Protestan biasa namanya pendeta klasis atau pendeta wilayah yang membawahi beberapa gereja. Dia menyampaikan pada saya bahwa ada persoalan atau masalah di Lembang Tongwa, ya di mana itu diduga pada saat itu masih adalah teroris. Nah, saya langsung berkomunikasi dengan beliau dan saya langsung sampaikan supaya segera menghubungi pihak kepolisian yaitu Polres Sigi
pada saat itu Pak Mayor Erik langsung berkomunikasi langsung ke lapangan bersama-sama dengan para petugas dari Polres Sigi menuju langsung melihat lokasi tersebut, dan ternyata itu memang kejadiannya seperti kejadiannya memang benar bahwa ada satu pos gereja pelayanan Bala Keselamatan itu dibakar, dan pada saat itu 6 rumah dan 4 korban. Yang pertama gedung gereja pos pelayanan Lebanu Pak, Lewonu, Lembantongwa itu dibakar habis. Nah, karena beda Pak, terbakar dengan dibakar. Beda, terbakar dengan dibakar. Jadi ini gedung gereja pos pelayanan Bala Keselamatan Lewonu. Satu itu, Lembantongwa dibakar habis. Nomor 2, 6 rumah jemaat dibakar. 3, 4 orang jemaat meninggal, terdiri dari 2 orang meninggal dipotong, 1 orang putus leher dengan badan, dan 1 orang dibakar. Jadi 4 orang yang meninggal itu 2 orang dipotong dan 2 orang dibakar. Jadi 4 Pak. Ya, yang dibakar adalah rumah penduduk dan gereja pos pelayanan Bala Keselamatan. Jadi itu memang gereja pos pelayanan, atau sama dengan kalau di kepolisian namanya polsek itu Pak. Ya, yang pertama adalah orang Kristen itu di Sulawesi kita himbau untuk dengan adanya jangan sampai ada yang membuat ada pembalasan. Tapi mereka kita buat mereka untuk saling mendoakan, dan yang langkah yang kami buat adalah beberapa tokoh-tokoh agama itu langsung menghadap sama Kapolda supaya Kapolda turun tangan dan menyampaikan kepada semua pihak bahwa ini adalah teroris. Karena teroris ada musuh semua agama. Ya. Nah, jadi itu yang kami sampaikan kepada gereja-gereja bahkan umat Kristen di Sulawesi Tengah. Jadi sekarang ini sudah dari Bimas Kristen itu menghimbau kepada gereja-gereja, dan sudah beberapa gereja bahkan dari ketua PGLI itu Pak Roni Mandang sudah datang, dan beberapa gereja-gereja besar sudah masuk, termasuk saya sudah ke sana melihat langsung mana yang perlu kita harus bantu. Dan memang yang perlu kita bantu ya otomatis adalah keluarga korban, baru pembangunan kembali gereja itu, baru pengungsi. Karena rasa trauma ini yang menjadi persoalan sekarang, bagaimana mengatasi itu. Sekitar 49 kakak pengungsi dari situ, mereka harus mulai pindah dan tidak mau lagi berada di tempat ini, karena ini adalah jalur teroris itu, jalan teroris. Nah, jadi mereka tidak mau lagi tinggal di situ. Jadi itu jadi persoalan sekarang. Kami berupaya untuk mau lihat langsung mau mendengarkan langsung pada keluhan-keluhan pengungsi itu. Ternyata waktu kami di lapangan, ya mereka perlu dibantu dengan ya kebutuhan-kebutuhan, karena mereka sudah tidak berani lagi mau buat coklat, mau berkebun dan lain-lain, karena itu adalah garis teroris. Ya. Kita sudah bersama-sama menyaksikan kejadian yang cukup tragis seperti disampaikan oleh Pembimas Kristen Kota Palu, Pendeta Caleb Tokii, bahwa satu gedung gereja pos pelayanan Lewonu Lembantongwa dibakar habis, 6 rumah jemaat dibakar, 4 orang jemaat meninggal, 2 orang meninggal dipotong, 1 orang putus leher dengan badan, dan 1 orang dibakar. Saya akan menuju ke Pak Gatot Gunarso, Dr. Gatot Gunarso. Bagaimana Pak tanggapan Bapak tentang aksi terorisme seperti yang tadi disampaikan, diduga terorisme yang menyasar orang-orang Kristen
jika dilihat dari sudut pandang hukum. Silakan Pak Gatot. Ya. Terima kasih Pak Yesaya ya. Ini perkara ini menjadi up to date sekarang ya. Karena kita lagi tenang-tenang tiba-tiba ada kejadian seperti ini ya. Karena menyasar ya saudara-saudara kita seiman. Nah, dari konteks ya ilmu hukum ya. Pertama-tama kita harus memahami ya bahwa hukum itu dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia agar terwujud ketertiban dan kenyamanan dalam pergaulan hidup manusia. Nah, kita pahami bersama negara kita ini negara hukum. Ya. Ya, kalau kita membaca dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, ya, negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Maka arti Indonesia sebagai negara hukum adalah sebagai berikut. Jadi, segala aspek kehidupan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan ya, serta turunannya ya, aturan-aturan yang berlaku di wilayah NKRI ini. Jadi negara hukum sendiri ya, sebenarnya menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dan untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Jadi hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat untuk menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan ya, bagaimana yang terkandung dalam Pancasila ya. Nah, terkait dengan terorisme sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ya. Undang-undang ini sebenarnya perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 ya, tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang itu. Ya. Ada abstrak yang penting saya kira menjadi catatan kita yang perlu mendapat perhatian kita, bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius, ya, yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan ya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Padat sekali ya ini. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Terorisme yang diatur dalam undang-undang ini ya, pada ayat 2 ini penting sekali ya. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ya, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas ya, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional ya, dengan motif ya, motifnya ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Jadi jelas ya, seperti yang terjadi di Sigi ini ya, terorisme ini jelas-jelas perbuatan yang melanggar hukum. Tindakan terorisme yang telah terjadi terhadap orang Kristen itu harus ditindak oleh aparat sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, gitu. Ya. Ya. Oke, baik. Statement terakhir tadi disampaikan bahwa harus ditindak oleh aparat. Nantinya
mungkin Pak, ini kita berandai-andai, jika Bapak punya kesempatan, Bapak kan bergelut di bidang hukum nih, jika Bapak menjadi jaksa penuntut umum untuk menegakkan keadilan bagi orang-orang Kristen, saudara-saudara kita, kira-kira apa yang harus dituntutkan kepada pelaku-pelaku terorisme ini Pak, menurut Bapak? Ya. Pertama-tama kita harus memahami filosofi tujuan hukum. Ya. Tujuan hukum itu untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ya. Nah, sebagai jaksa penuntut umum harus berpegang pada prinsip tersebut, bahwa apa yang dilakukan sebagai penegak hukum harus benar-benar bisa menjawab pertanyaan. Apakah tuntutan benar-benar adil, ya, sesuai tingkat perbuatan. Apakah tuntutan telah menggunakan aturan hukum yang benar untuk memberikan kepastian hukum? Apakah tuntutan akan membawa efek manfaat terhadap ketertiban negara dan ketentraman masyarakat? Nah, ini 3 pertanyaan ini yang harus menjadi dasar. Sebagai jaksa yang mewakili negara untuk melaksanakan tuntutan pidana terhadap perbuatan terorisme ini, tentunya harus berpedoman pada undang-undang terorisme itu sendiri. Nah, ada satu pasal dalam undang-undang ini yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban dan seterusnya, ya, itu maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, lalu bisa pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Nah, kepada mereka yang melakukan perbuatan terorisme tentu diberikan tuntutan hukuman sesuai berat ringan, tingkat atau bobot perbuatan yang dilakukan. Ya paling singkat ya pidana 5 tahun, paling lama 20 tahun, bisa juga seumur hidup, bahkan pidana mati. Nah, tentu yang penting dalam proses persidangan sebagai jaksa harus dapat membuktikan ya secara material ya, perbuatan yang dilakukan sesuai fakta-fakta. Nanti ditetapkan dalam tuntutan kategori perbuatan terorisme itu. Ya, kategorinya. Kalau berat, ya, seperti hanya yang terjadi di Sigi, ya, bisa tuntutannya hukuman mati untuk yang bersangkutan yang melakukan itu. Ya. Jadi kalau boleh berbicara secara subjektif, Pak Gatot Gunarso mengusulkan hukuman mati untuk pelaku di Sigi sebagai tuntutan supaya terjadi keadilan. Boleh disimpulkan begitu, Pak? Ya, ini kalau pendapat pribadi saya begitu. Tapi di negeri kita ini kan masih terjadi perdebatan. Ya. Saya yang berpendapat bahwa kalau hukuman mati itu harusnya sudah dihapuskan ya. Bahkan di beberapa negara berat begitu. Diganti aja seumur hidup gitu. Tapi beberapa orang juga berpendapat ya harus tetap dilaksanakan hukuman mati itu gitu. Karena begini, di prinsip hukuman itu ya ada prinsip bahwa harus memberi memberi akibat atau memberi sanksi itu dibuat supaya membuat orang jera. Kalau dihukum mati sudah selesai, jadi tidak ada jera lagi. Nah, ini persoalan kita bersama. Bagi saya ya dalam konteks ini memang ya kita mesti memikirkan ya. Kita ikut aliran hukum yang mana gitu ya, karena kalau beberapa negara sudah mulai meninggalkan hukuman mati ini gitu. Nah, ya. Jadi itulah Pak ya, terima kasih ya. Kalau kita melihat mungkin bagi kita sebagian orang seperti kata firman Tuhan, mata ganti mata gitu ya. Kalau orang ada dibunuh, tuntutan supaya adil, hukumannya adalah hukuman mati juga. Gitu ya Pak. Nah dari sisi hukum sebelum saya masuk ke ayat Alkitab yang lebih dalam akan dibahas oleh Pendeta Rimun, kira-kira Bapak boleh menolong kami nggak? Artinya keadilan itu sebenarnya apa sih Pak? Kalau dari sudut pandang hukum, apa sih adil menurut hukum itu? Ya, jadi secara sederhana ya paling mudah dipahami, adil itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Itu secara sederhana. Artinya ya orang punya hak tertentu ya kalau dia sudah melakukan kewajibannya. Nah, secara analog juga berarti keseimbangan apa yang hukuman itu diberikan seimbang dengan apa yang dilakukan. Namun ada satu teori ya yang sebenarnya menjadi referensi yang cukup bagus saya kira. Teori keadilan yang diajarkan oleh filosof ya Yunani ya, itu muridnya Plato ya, Aristoteles namanya. Itu dia mengajarkan keadilan itu ada beberapa. Ya. Yang pertama namanya keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan itu dibuat bahwa adil tidak adil ya, itu adalah apapun yang sudah Tuhan kehendaki terjadi kepada manusia. Jadi ya, contoh sederhana seperti alam ya. Kenapa Indonesia subur, Afrika kok kering? Ya, ini keadilan Tuhan. Jadi, Tuhan sudah menciptakan seperti itu. Ya. Itu secara sederhana. Lalu kedua ada namanya keadilan distributif. Ya. Keadilan distributif itu ya orang mendapat penghargaan menyesuaikan dengan jasanya, ya, dengan kompetensinya, itu distributif. Jadi mereka yang kompetensi bagus, jasanya besar, ya, penghargaannya besar. Nah ini biasanya berlaku di bidang ekonomi, ya, berlaku di bidang-bidang yang lain, ya, terkait dengan manajemen perusahaan, misalnya. Lalu ada yang ketiga keadilan komutatif. Keadilan komutatif itu orang mendapat bagiannya ya, tanpa memandang pada jasa atau mungkin kompetensinya. Ya ini cukup unik jadi. Ya. Tapi ini terjadi. Jadi orang mendapat perlakuan yang sama. Jadi sama rata, sama rasa tanpa dilihat ya dia jasanya bagaimana. Ya. Lalu orang menghubungkan juga dengan ideologi. Mungkin ini ideologi seperti ini dilakukan di negara-negara sosialis ya. Tapi prakteknya sekarang tidak begitu. Jadi tetap ya ada distributif ya. Nah, tapi di keluarga itu bisa terjadi gitu. Nyangoni anak itu tidak peduli besar kecil ya sama gitu ya. Itu komutatif namanya. Ya, kalau dilihat oh yang sekolahnya lebih tinggi sanggungnya lebih banyak ya mungkin bisa ada yang mengatakan tidak adil sama-sama anaknya kok beda-beda perlakuannya ya itu komutatif. Lalu yang terakhir itu keadilan hukum. Jadi yang namanya hukum ya jadi apa bunyi hukum itu harus dianggap adil. Kalau hukum memutus 1 tahun ya itu adil. Pencuri diputus 3 bulan itu keadilan hukum. Koruptor ya divonis 1,5 tahun ya mungkin korupsinya besar tapi itu keadilan hukum. Jadi ya itulah jadi teori mengenai keadilan itu seperti itu Pak kalau kita urai jadi ya itu baru salah satu pendapat aja dari Aristoteles. Salah satu teori ya Pak ya itu yang menjadi pembelajaran ya bagi mahasiswa-mahasiswa juga mungkin adik-adik kita dulu dimasukkan di kurikulum itu. Oke. Ya, ada yang menarik. Terima kasih Pak Gatot. Keadilan Tuhan dan keadilan hukum gitu. Tapi sebelum kita melangkah lebih dalam, tahan dulu Pak Gatot. Kita akan beralih kepada Pendeta Dr. Robinson Rimun gitu ya. Kalau kita melihat ada satu ayat yang cukup menarik untuk saya. Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Gimana, Pendeta Robinson Rimun? Pendapat Bapak tentang ayat ini dalam hubungannya dengan kondisi hukum, secara khusus peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih, Saudara Yesa. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa kami mengecam dengan keras tindakan secara brutal, penganiayaan, persekusi, pembakaran, pembunuhan yang dilakukan kepada beberapa orang Kristen dan pembakaran gereja di Sigi pada beberapa waktu yang lalu. Ayat firman Tuhan yang dibaca tadi dalam Matius pasal 5
menggambarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak boleh membalas orang yang berbuat jahat kepada kita. Namun jangan sampai kita bersikap apatis, bersikap pasrah, bersikap menerima apa saja yang diperbuat orang terhadap kita dengan menggunakan ayat ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Yesus memberitahukan bahwa ada pembalasan setimpal, hukum lex talionis, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Namun demikian, bukan berarti orang Kristen dapat pasrah saja ketika ada orang menyerang kita atau menganiaya kita. Walaupun itu sebuah panggilan bagi orang Kristen untuk siap mengalami penganiayaan. Nah, ayat ini memberitahukan bahwa apabila ada seorang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepada dia pipi kirimu. Nah, ketika seseorang menampar dengan punggung telapak tangan, itu adalah suatu perbuatan yang menyakitkan atau suatu bentuk penghinaan. Tapi ketika seorang menampar dengan telapak tangan yang utuh seperti ini, maka itu adalah suatu bentuk penghinaan yang lebih, satu sikap perbuatan tindakan tamparan yang lebih menyakitkan dan dianggap tabu, tidak sopan dalam masyarakat Yahudi. Maka dengan demikian ketika kita menyerahkan pipi kita sebelahnya dengan tamparan seperti ini dari lawan kita, itu berarti ada suatu tindakan pembelajaran, suatu tindakan penyadaran kepada orang yang berbuat salah kepada kita, bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik, tidak sopan, tindakan yang menyakitkan, tapi kita tidak membalas mereka dengan kejahatan. Itu artinya bahwa Tuhan meminta kepada kita untuk membalas kejahatan dengan cara yang benar. Artinya bahwa ketika kita berdoa bagi mereka yang berbuat jahat, kita mengasihi orang yang berbuat jahat, kita memberkati orang yang melakukan kesalahan pada kita, kita sedang melakukan pembalasan terhadap kekerasan tanpa kekerasan. Dalam konteks ayat ini berbicara bahwa kalau ada seorang mengajak kita untuk memaksa kita berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia sepanjang 2 mil. Dalam budaya, dalam konteks Israel pada masa itu, di mana mereka berada di bawah penjajahan Kekaisaran Romawi, ada hukum Romawi yang mengatur bahwa seorang prajurit bisa meminta masyarakat atau penduduk jajahannya untuk membawa bawaan seorang prajurit itu sepanjang 1 mil. Hanya 1 mil saja. Jadi kalau setelah 1 mil, prajurit tersebut akan menempuh perjalanan lagi, dia harus dapat meminta atau memaksa orang lain, tidak orang yang sama, untuk berjalan sejauh 1 mil lagi. Tapi kita diminta untuk siap berjalan dengan dia 2 mil. Artinya bahwa kita dapat merelakan diri untuk melakukan yang lebih, satu bentuk penyadaran, pembelajaran kepada orang yang memaksa kita, bahwa kita rela untuk melakukan kebaikan, tidak membalas permintaan yang tidak enak atau tindakan yang brutal atau salah terhadap kita dengan sikap yang tidak baik pula. Maka di sini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa seorang yang berbuat salah itu patut mendapat hukuman. Lex talionis atau pembalasan setimpal itu adalah satu tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam satu ranah hukum yang benar yang berlaku di sebuah negara, seperti negara kita di Indonesia. Pemerintah atau pihak berwenang seperti polisi, petugas perlu menegakkan hukum dan ketentuan yang berlaku. Orang yang bersalah perlu mendapat hukuman. Kebenaran perlu ditegakkan. Ketidakadilan perlu dipecahkan. Dan orang yang berbuat salah
perlu mempertanggungjawabkan kesalahannya di meja hukum atau di tempat pengadilan misalnya. Nah, sebagai orang Kristen, kita menyayangkan perbuatan tindakan-tindakan yang tidak adil terhadap kelompok orang Kristen atau kelompok minoritas lainnya, seperti yang terjadi kepada orang Kristen di Sigi, orang percaya yang ada di sana. Dari sisi ini kami menghormati sikap pemerintah Indonesia yang mengecam dengan keras perbuatan dari kelompok teroris terhadap orang Kristen di Sigi, Sulawesi Tengah. Maka kami mendukung dengan penuh pemerintah dalam tindakan yang benar ini. Kami juga mengharapkan bahwa pemerintah dan seluruh masyarakat perlu melindungi hak-hak hidup dari setiap orang, setiap warga negara, dan hak beragama yang dimiliki oleh setiap orang. Dan orang-orang yang bersalah atau melakukan kesalahan perlu disadarkan, dan jika perlu mereka dibawa ke tempat pengadilan atau dihukum dengan seadil-adilnya. Saya kira demikian, Saudara Yesa. Oke, saya menggarisbawahi kita sebagai orang Kristen tidak tinggal diam, gitu ya. Tapi kita ada memberikan makna pembelajaran khusus bagi mereka, gitu ya Pak. Dengan cara kita memberikan keleluasaan kepada penegak hukum, aparat untuk menegakkan keadilan. Boleh dibilang begitu ya Pak? Bisa juga demikian ya. Ya, nah hal yang berikutnya muncul adalah ketika di Pengkhotbah 3 ayat 16 dikatakan bahwa ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Ada banyak ketidakadilan ketika kita mencoba menyerahkan kepada dunia. Gimana Pak pandangannya berkenaan tentang ayat ini Pak? Terima kasih Yesa. Menarik sekali dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-16. Di situ dinyatakan bahwa apa yang dilihat oleh pengkhotbah atau Kohelet itu, bahwa di tempat peradilan di sana terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan justru terdapat ketidakadilan. Ini adalah suatu realita kehidupan yang dinyatakan oleh pengkhotbah, dan Alkitab menyatakan bahwa fakta itu terjadi di mana-mana. Bahkan di zaman pengkhotbah ini, tempat pengadilan atau ranah pengadilan yang harusnya keadilan ditegakkan, justru terjadi ketidakadilan. Nah, ini fakta. Sering terjadi tindakan-tindakan yang tidak benar, justru orang-orang yang salah, orang-orang yang melakukan kesalahan dinyatakan benar atau menang di tempat peradilan. Dan firman Tuhan ini memberikan gambaran bahwa keadaan pengadilan pada masa itu yang telah korup. Sistem peradilan tidak diserang oleh penulis, oleh firman Tuhan, tetapi pelaksanaan sistem peradilan yang berlaku di suatu masyarakat atau negara tidak berjalan dengan baik. Ini adalah satu catatan kegagalan keadilan yang harusnya terjadi di ranah tempat yang benar, yaitu pengadilan. Nah, pengkhotbah dalam hal ini menyatakan bahwa sering terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat, dan sebagai realita yang harus kita terima, dan juga harus memperhatikan bahwa kita tetap harus mencari keadilan dan menegakkan keadilan itu. Dan ayat ini menyatakan dalam konteksnya secara jelas bahwa Allah itu adalah benar dan adil dalam setiap keadaan dan akan membawa keadilan yang seadil-adilnya. Dia adalah hakim yang adil dan akan menghukum orang benar dan orang yang salah dengan cara yang benar dan cara Tuhan. Karena dia adalah maha adil. Nah,
Kohelet ini memberikan satu fakta kehidupan kepada kita, bahwa ada kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di masanya dan juga terjadi di masa kita sekarang ini. Bahwa kenyataan itu dihadapi oleh orang-orang yang mungkin tidak memiliki uang yang cukup ketika dia membawa kasus untuk mendapatkan keadilan di tempat peradilan. Atau mungkin dia tidak mendapat pembelaan yang benar, baik dari para hakim atau orang-orang yang sepatutnya memberikan hukuman yang tepat kepada yang bersalah. Maka Alkitab dengan tegas menyatakan kepada kita bahwa ini adalah satu fakta kehidupan yang kita hadapi. Terjadi di mana-mana. Dan ketidakadilan terhadap kelompok minoritas, kepada orang tertindas, kepada orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang hukum, mereka yang tidak berdaya, atau orang-orang yang terpinggirkan, atau orang-orang yang tidak mampu untuk melawan orang yang jahat, sering terjadi, bahkan terjadi di masa kini, atau mungkin di negara kita, atau di lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Ya, kenyataannya seperti sampaikan tadi, ada banyak ketidakadilan untuk kaum minoritas, orang-orang percaya secara khusus gitu ya, orang-orang Kristen. Nah, tahan dulu Pak, saya akan kembali beralih ke Pak Gatot Gunarso. Bagaimana Bapak melihat ketidakadilan kaum minoritas dari sudut pandang hukum, Pak? Karena tadi seperti disampaikan Pak Rimun tadi, ada banyak ketidakadilan yang saat ini secara nyata kita rasakan, gitu Pak. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Pak Yes. Jadi mungkin ini bisa ketemu juga ya ilmu hukum dengan ilmu teologi ya di sini. Terima kasih tadi Pak Robinson Rimun yang sudah mengawali juga dengan menafsirkan ya ayat-ayat yang tadi ditunjukkan. Jadi dalam konteks ya melihat ketidakadilan bagi kaum minoritas dari sudut pandangan hukum. Jadi kita mesti berpikir bahwa ada namanya law in book dan law in action. Jadi ada hukum yang ditulis ya dalam buku dengan hukum ya yang action. Jadi hukum yang dipraktekkan ya di law enforcement. Jadi sebenarnya secara de jure atau law and book-nya mungkin ya aturan hukumnya sudah cukup banyak di negeri kita ini. Bahkan mungkin lengkap yang mengatur perlindungan terhadap warga negara Indonesia tanpa memandang mayoritas dan minoritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari sisi aturannya sebenarnya ya relatif sudah cukup lah. Nah, referensinya ya yang saya catat, jadi itu pada tujuan negara alinea keempat ya Undang-Undang Dasar 45 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu ya yang berikutnya ada jaminan kemerdekaan beragama ya dalam Undang-Undang Dasar ya pasal 28E ya. Jadi setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan ya atau setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Nah, lalu di pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 ya tentang hak asasi manusia. Nah, di situ diatur mengenai hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak-anak. Jadi cukup ya, lengkap undang-undang ini. Namun ya kenyataannya dalam praktek kehidupan sosial kita seringkali menghadapi yang namanya perlakuan yang tidak adil ya terhadap kelompok minoritas itu. Nah, ada seorang ahli ya namanya Meir Friedman ya, itu ahli sosiologi hukum dari Stanford University ya di USA. Itu dia mengemukakan bahwa berhasil tidaknya penegakan hukum itu bergantung ya kepada
3 unsur yang utama. Jadi, unsur yang pertama itu substansi hukum, ya, aturan hukumnya, isinya. Yang kedua, ya, struktur hukum atau pranata hukumnya. Itu termasuk aparatnya. Yang ketiga itu budaya hukum. Jadi secara substansi hukum, saya kira perlakuan ya yang adil itu sudah cukup diatur. Nah, permasalahan yang sering terjadi, ya, terutama kalau sudah law and action, ya. Jadi pada sistem struktur pranata hukumnya itu menentukan bisa tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Jadi aparat-aparat hukum kita mulai kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ya, lalu juga mungkin lapas, ya, itu mereka punya kewenangan yang dijamin oleh undang-undang. Ya. Jadi hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang ya kredibel, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan, bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, ya maka keadilan bisa menjadi seperti angan-angan. Jadi lemahnya aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana semestinya. Peraturan sudah baik, tapi kualitas penegak hukumnya rendah, ya, dari sisi mental ya, maka akan ada masalah. Nah, akhir-akhir ini kita menyambut baik sebenarnya. Aparat sudah cukup tegas ya terhadap pelanggar hukum. Ya, khususnya yang menyangkut terorisme ini. Ya. Bahkan ya ditegaskan pula oleh kalau tidak salah Kapolda ya Metro Jaya bahwa negara tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme, dan intoleransi. Nah, kita berharap bahwa sikap dan tindakan aparat ini akan konsisten. Ini baru kita bicara mengenai aparat. Ya. Tapi bisa jadi juga, walaupun aparat baik, ya, masih mungkin terjadi pelanggaran hukum karena pengaruh budaya hukum. Jadi, yaitu sikap manusia terhadap hukum. Jadi kultur hukum atau budaya hukum itu suasana pemikiran sosial ya, dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihandari, atau disalahgunakan. Nah, budaya hukum ini erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Ya. Semakin tinggi masyarakatnya sadar hukum, maka tercipta budaya hukum yang baik. Ya. Dan dapat merubah pola pikir masyarakat ya, mengenai hukum ya, yang selama ini sering dilanggar menjadi hukum itu ditaati. Nah, ketidakadilan kepada kaum minoritas akan dapat dicegah ya, bila ya tadi aparatnya bertindak tegas atau menindak tegas ya pelanggar hukum, menegakkan hukum ya, ada prinsip equality before the law. Ya, perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yaitu ketegasan perlakuan yang sama terhadap siapapun ya, di hadapan hukum. Namun tidak cukup itu, ternyata ketegasan aparat juga harus diikuti oleh kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Ya. Jadi kalau aparatnya tegas ya, masyarakatnya nggak sadar ya tetap terjadi ya pengulangan ya pelanggaran. Jadi masyarakat juga harus memiliki budaya hukum, ya, kesadaran untuk patuh kepada hukum. Jadi khususnya ya terhadap kasus ya yang terjadi tadi, sebagai warga negara Indonesia harusnya ya menyadari dan mentaati hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi itu akan mencegah atau mengurangi ya kasus ya pelanggaran hak-hak dari kaum minoritas yang ada di Indonesia. Ya. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Ya, oke. Tadi saya menggarisbawahi ada kata law in action, terlepas dari berhasil atau tidaknya, gitu ya. Kita tidak akan mengomentari hal itu, gitu ya. Tapi kita sebagai orang Kristen punya trademark. Kita bersyukur kita diperlengkapi sebagai orang Kristen dengan trademark khusus, yaitu orang Kristen itu selalu penuh dengan kasih, gitu ya. Nah, saya akan beralih kepada Pak Rimun, gitu. Bagaimana pandangan Bapak
ketika melihat kasih ini dari sudut pandang ketidakadilan gitu. Kalau tadi berbicara law in action itu bisa berhasil, bisa tidak, sering ada ketidakadilan. Nah, bagaimana tentang kasih sebagai trademark orang Kristen gitu? Apakah harus tetap dilakukan atau bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Kasih itu adalah suatu perintah yang agung dari Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Dan model daripada kasih Tuhan Yesus itu adalah satu model terbaik, mengasihi orang tanpa pamrih, rela untuk berkorban. Namun demikian ada satu miskonsepsi yang sering terjadi bahwa kasih itu bersifat pasrah, bersifat pasif. Kita menerima apa saja. Nah, ada ayat firman Tuhan yang menyatakan kepada kita menjabarkan kasih itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Dan secara khusus dalam ayatnya yang ke-6. Yang menyatakan bahwa kasih atau ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Bahwa ayat ini menyatakan bahwa kita tidak akan pernah bersukacita ketika ketidakadilan terjadi di tengah-tengah kita. Kita harus bersikap adil dan fair kepada setiap orang. Ketika penganiayaan, ketidakadilan terjadi kepada kelompok minoritas di Sigi, kita tidak boleh bersukacita atau berdiam diri. Kita juga perlu memberikan reaksi yang benar, respons yang benar. Maka sikap kita seperti dua sisi koin yang sama, yaitu sisi yang satu kita mengasihi orang yang berbuat salah terhadap kita. Tapi juga kita harus bertindak dengan cara yang benar kepada orang yang berbuat salah atau melakukan tindak ketidakadilan atau penganiayaan kepada kita. Yaitu menanggapi dengan cara yang benar. Kita akan membuat satu tuntutan atau meminta keadilan. Namun tetap mengasihi mereka yang melakukan kesalahan kepada kita. Saat yang sama juga bahwa ketidakadilan yang terjadi bukan hanya kepada kelompok kita. Kelompok minoritas orang Kristen saja, tapi juga mungkin kelompok minoritas yang lain. Atau mungkin kelompok mayoritas, atau sekelompok orang misalnya kelompok Muslim, atau orang Islam, atau orang Hindu Buddha yang sedang mengalami penganiayaan atau penindasan. Maka kita tidak berkata membiarkan, terserah. Atau mungkin kita mengatakan bahwa, lah inilah hukuman Tuhan bagi mereka. Ya, biarlah kami senang dengan apa yang terjadi. Akhirnya mereka kapok, kalian merasakan akibatnya. Nah, Tuhan tidak meminta kita bersikap demikian. Kita diminta untuk mengasihi orang yang berbuat salah kepada kita. Baik pelaku, apalagi kepada korban yang menjadi korban kekerasan atau penganiayaan. Nah, kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk mengasihi ketika terjadi ketidakadilan. Dengan cara yang benar, dengan respon yang benar. Tidak boleh memihak. Kita tidak boleh memandang siapa saja dari segi suku, ras, golongan, atau pandangan politik atau kelompok agama. Semua sama di mata hukum. Hak hidup, hak untuk beragama, hak untuk melakukan sesuatu yang benar, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang harus dijunjung tinggi dan harus dihormati. Maka ketidakadilan tidak boleh dibiarkan. Maka ketidakadilan yang terjadi kepada kelompok orang-orang miskin atau orang-orang yang tertindas, orang-orang terpinggirkan, kepada kelompok orang-orang yang tidak berdaya atau tidak memiliki kuasa atau kekuatan apa-apa, jangan dibiarkan terjadi. Karena kasih tidak membiarkan ketika adanya ketidakadilan. Kasih tidak akan membiarkan ketika orang-orang mengalami penindasan. Kita perlu merespons dengan cara yang benar. Kita harus mengasihi dengan cara yang benar. Menunjukkan aksi dan sikap yang benar. Dan patut menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan hukum yang berlaku. Saya kira demikian. Ya, oke. Bagaimana dengan Pak Gatot? Ya. Bagaimana Bapak memandang kasih, Pak, sebagai orang Kristen, gitu ya, secara subjektif dan juga dari sudut pandang hukum. Kasih itu apa sih, Pak?
Apakah diberikan pengampunan teroris ya udah 5 tahun aja minimal atau gimana Pak? Ya, jadi kita harus punya prinsip ya bahwa berpikir logis ya itu harus berdasarkan berpikir Alkitabiah bagi orang Kristen. Jadi supaya arahnya benar. Atau dalam bahasa ilmiah ya seringkali berpikir Alkitabiah itu berpikir dogmatis ya. Itu harus menjadi dasar ya, untuk berpikir empiris ya. Jadi begitu supaya arahnya benar. Jadi saya juga kebetulan membaca dari ayat Alkitab yang sama ya, tapi saya bukan ahli teologi ya seperti beliau Bapak Ketua STB ya. jadi saya tadi membuka seperti itu. Saya mencoba untuk mempertemukan sebenarnya ya. Berpikir dari sisi filsafat ya dengan berpikir dari sisi teologis. Jadi sebenarnya begini, bila mana penerapan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum ya, bisa dikategorikan sebagai penerapan kasih, ya, maka aturan hukum yang berlaku di Indonesia sebenarnya hampir seluruhnya berdasarkan kasih. Kita mencoba untuk mematching itu. Karena aturan hukum itu dibuat untuk terwujudnya ketertiban, kesejahteraan. Nah, masalahnya yang terjadi adalah tadi pada tataran perilaku dalam penerapan aturan hukum. Jadi serta sikap dan perbuatan untuk mentaati peraturan hukum itu seringkali tidak dilakukan. Jadi sifat kasih itu harus mewujudkan keadilan dan menjunjung tinggi kebenaran ya. Ya, sebagaimana tadi dari nats 1 Korintus 13 ayat 6. Jadi, sehingga dalam hal ini nanti aparat dalam menerapkan aturan hukum ya diperlukan ketegasan sehingga keadilan yang sebenarnya dan kebenaran yang sebenarnya itu terwujud. Demikian juga masyarakat ya, atau warga negara yang memiliki kasih itu berarti memiliki kesadaran yang diwujudkan ya dalam perbuatan taat hukum. Itu namanya kalau memiliki kasih seperti itu. Nah, terutama kita memang sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dan percaya ya, mewujudkan kasih itu terkait dengan hukum ya kita wujudkan ya ketaatan kita terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku di negeri ini. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Saat ini saya bersama-sama dua pembicara yang super sekali ya. Terima kasih Pak Trimun, terima kasih Pak Gatot, secara luar biasa. Nah, sebagai penutup Pak, sebagai penutup kesimpulan kita hari ini, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh orang percaya terlepas dari ketidakadilan hukum dan pelanggaran HAM di Indonesia? Tadi dikatakan law in action-nya berhasil atau tidak. Sebagian besar mungkin mengatakan tidak. Nah, tapi bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapinya? Saya minta Pak Gatot Gunarso dulu, monggo. Sebaiknya kita memulai dari diri sendiri ya, menjadi warga negara yang baik, ya, dan negara yang taat hukum. Ya. Dimulai dari diri sendiri, kemudian ya, mereka yang ada di pemerintahan juga memberi contoh ya, sebagai pimpinan yang taat hukum, dan itu akan berpengaruh kepada bawahannya kalau di luar. Kemudian juga di tengah-tengah masyarakat kita. Mari kita menjadi warga negara yang baik. Yang kedua ya, kita ini adalah juga sebagai orang yang beriman. Ya, yang penting sekali bagi kita juga secara pribadi, mari kita terus ya mendoakan negeri kita ya, dan menyandarkan ya, diri kita kepada Tuhan ya, supaya penegakan hukum di Indonesia akan semakin baik. Praktek penegakan hukumnya akan semakin memberikan pencerahan kepada masyarakat, mensejahterakan masyarakat kita. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Mulai dari kita. Oke, mantap. Berikutnya Pak Robinson, silakan, Pendeta. Saya percaya sebagai orang
Kristen, kita pertama-tama harus memandang kepada Tuhan, mencari Dia dan mencari kehendak-Nya. Ketika satu bentuk ketidakadilan dan pelanggaran HAM terjadi, ada realita yang harus kita terima secara teologis dan faktanya bahwa tidak ada bentuk keadilan yang sempurna di dunia ini. Keadilan yang sempurna, kemudian kasih yang sempurna itu hanya berasal dari Tuhan sendiri. Nah, ada ayat Alkitab yang memberitahu kepada kita di dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-17, dikatakan begini, Tuhan memberitahu kepada kita, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak orang-orang, hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ini satu panggilan hidup orang percaya, bahwa kita diminta untuk mengasihi Tuhan, mencari Dia, kemudian melihat hanya Dia, satu bentuk keadilan yang sempurna, datang dari kasih yang sempurna. Saat yang sama, sebagai orang Kristen kita harus ingat bahwa kita diberikan satu pesan yang penting dan mulia untuk menegakkan keadilan di dunia ini, termasuk orang di sekitar kita, dan jangan hanya mengharapkan keadilan itu diperlakukan kepada kita. Jangan hanya berpikir orang lain berlaku adil pada kita juga harus bersifat adil, berperilaku adil kepada orang lain. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mempedulikan, memperhatikan, menghargai, menghormati hak asasi manusia, hak hidup, hak untuk beribadah, hak untuk percaya kepada Tuhan, hak untuk beragama. Itu adalah hak yang sangat asasi dalam diri seorang. Maka kita harus menghargai, bahkan ketika terjadi pelanggaran HAM terhadap hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang ini, dilanggar atau dikhianati, atau mengalami penindasan oleh karena hak yang dia miliki, maka sebagai orang Kristen, kita harus menunjukkan sikap solidaritas, tidak berdiam diri. Di samping berdoa, kita juga harus menunjukkan sikap proaktif. Bahwa kita tidak akan membiarkan, kita akan bersikap untuk menolong. Menyampaikan suara-suara kenabian kita kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada kelompok yang mungkin berbeda pandangan dengan kita. Nah, ini adalah satu sikap yang saya pikir, saya percaya perlu kita miliki sebagai orang Kristen. Kasih di atas segala-galanya, tapi bukan berarti kasih membiarkan semuanya terjadi tanpa tanggapan atau sikap untuk menuntut suatu keadilan ketika terjadi ketidakadilan. Saya kira cukup demikian pandangan saya. Ya, terima kasih, Pendeta. Satu lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pesan-pesan yang secara khusus disampaikan oleh Pembimas Kristen Kota Palu, Pendeta Caleb Togii. Kita akan menyaksikan bersama-sama sebagai beliau yang berpengalaman secara langsung melihat keadaan saudara-saudara kita di Sigi. Beliau memiliki pesan khusus untuk kita yang saat ini melihat tayangan ini. Silakan. Pertama itu hamba Tuhan itu, atau mungkin kita di kampus mempersiapkan hamba Tuhan itu dengan bagaimana teologis itu dengan teologis sosiologi. Pendekatan masyarakat itu harus dia tahu, karena nanti kalau dia masuk melayani di salah satu daerah, ya minimal dia harus adakan komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ, bahkan tokoh-tokoh gereja, sekalian jangan memandang gereja mana, dia berkomunikasi di situ, dan setelah itu dia harus tahu lokasi dia mau berada di mana dia harus berada, karena namanya teroris ini sampai detik ini belum bisa ditahu dia teroris itu berada pada masyarakat bersama-sama atau dia memang teroris di hutan, tidak pasti, karena kebanyakan dia bisa dikatakan bisa bersama-sama dengan masyarakat, karena kadang-kadang masyarakat lah yang memberi informasi bahwa ini adalah hamba Tuhan. Nah, itu yang perlu sekali. Yang kedua adalah dia harus tahu bahwa persoalan-persoalan bagaimana dia harus membawa diri, karena budaya dan sukunya itu ya. Kemarin kalau di sini beberapa suku, ada 21 suku terasing atau suku terabaikan yang belum terlalu diperhatikan. Dia harus tahu membawa diri itu supaya jangan sampai malah sukunya itu yang menyampaikan bahwa ini hamba Tuhan yang baru masuk. Nah, tetapi kalau dia masuk dengan paham sekali bagaimana dia harus dengan beradaptasi dengan lingkungannya, bermasyarakat,
pasti disayang oleh masyarakat yang ada di situ. Dan pelayanannya pasti diberkati dan pasti disayang oleh masyarakat atau jemaatnya yang dia layani. Ya, itu tadi pesan yang disampaikan oleh Pendeta Caleb Togii. Saya menyimpulkan bahwa yang pertama kasih di atas segala-galanya, dan kita perlu memiliki komunikasi yang baik, dan pada akhirnya kita mulai dari diri kita sendiri berkenaan tentang keadilan. Jadi, menurut Bapak Ibu sekalian, apakah keadilan hanya sekedar lip service? Silahkan dituliskan di kolom komentar yang ada. Terima kasih saya ucapkan kepada Pendeta Robinson Rimun dan juga Dr. Gatot Gunarso yang berkenan menjadi pembicara di podcast kita pada hari ini. Luar biasa, Tuhan memberkati Bapak-Bapak sekalian dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang dilakukan. Amin, amin. Tuhan memberkati ya. Terima kasih Pak Robinson. Sama-sama Pak, Tuhan memberkati. Ya, sama-sama. Ya, Amin. Terima kasih sudah menyaksikan Telisik HD, Teologi dan Isu-Isu Masa Kini, Higher Definition, Higher Education, episode yang ketiga. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.